Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarram wal muhtaram yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Babul Jannah, Al-mukarram wal muhtaram Al-Ustaz Nur Hamid, Al-mukarram wal muhtaram yang saya hormati Habiban al-mahbub Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Yahya, Al-mukarram wal muhtaram para asatidz Al-Ustaz Salihin Husain, Al-Ustaz Abdul Aziz, Al-Ustaz Zainuri, para asatidz yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Al-mukarram wal muhtaram para orang tua, para sesepuh, para aparat pemerintah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini sama-sama kita berkumpul di Masjid Babul Jannah dalam rangka pengajian bulanan Jam'iyatul Majalis An-Nur yang kita adakan setiap malam Rabu awal bulan. Mudah-mudahan majlis kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, amin, dan bisa kita mengamalkan ilmu yang kita dapat, amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga malam hari ini Allah ampuni segala dosanya, amin. Allah terima amal ibadahnya, amin. Allah lapangkan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita sudah masuk tahun baru 1442 Hijriyah. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita sehat jasmani dan rohani, dan Allah tambahkan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita di dalam membaca kitab
Hidayatul Talibin fi ma'rifati ahkamiddin, atau yang disebut Syarah Hadis Jibril karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid matta'anallah bituli hayatih. Kita doakan mudah-mudahan pengarang kitab Al-Habib Zain Allah berikan sehat panjang umur serta ilmunya bermanfaat buat kita, amin ya rabbal alamin. Masih kita membahas tentang mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa minha nab'ul ma'i min baini asabi'ihi syarifah waqa'a marratin adidatin minha ma rawa Jabir bin Abdullah qala atisha an-nasu yawmal Hudaybiyah wa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raqwatu ma'in fa aqbalu nahwahu wa qalu laysa indana illa ma fi raqwatik fa wada'a yadahu fiha faja'ala al-ma'u yafuru min baini asabi'ihi ka amthalil uyun fasharibu wa sagaw. Faqila li Jabir kam kuntum faqala 15 mi'ah walau kunna 100,000 lakafana. Dan di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nab'ul ma', ya, keluarnya air min baini asabi'ihi, di antara jari jemari Rasulullah, di antara jari jemari mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluar air di antara jari-jari sini, keluar air, ya. Itulah air yang disebut air yang paling afdal dari seluruh air yang ada di dunia maupun di akhirat. Dari seluruh air, baik air Kautsar, telaga Kautsar, nanti seseorang sebelum masuk surga akan minum telaga Kautsar, atau air yang ada di surga, dikatakan di surga itu ada ma'ul bard, air dingin, ya, tajri min tahtihal anhar, nanti ada sungai di bawah surga itu, ada sungai yang mengalir, atau air Kautsar, atau air Zam-Zam, atau air apapun di antara seluruh air yang Allah ciptakan. Yang paling mulia adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya? Karena sumbernya adalah makhluk yang paling mulia. Sumbernya makhluk yang paling mulia. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis, ya. Karena sumbernya dari makhluk yang paling mulia, otomatis air yang keluar pun menjadi air yang paling mulia. Seperti contohnya Al-Quran. Kenapa Al-Quran menjadi kitab yang paling mulia dari seluruh kitab-kitab yang ada? Karena Al-Quran diturunkan kepada ciptaan Allah yang paling mulia. Makanya Al-Quran menjadi kitab yang paling mulia. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu
Beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi bahkan setelah para rasul dan para anbiya. Siapa manusia yang paling mulia? Ya. Siapa manusia yang paling mulia setelah para rasul dan para nabi? Yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa sebabnya? Karena beliau menjadi sahabat yang paling dekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kan dulu ada sahabat Nabi Allah Isa, ada sahabat Nabi Allah Musa, ada sahabat Nabi Allah Sulaiman. Ada satu tangan kanannya Nabi Allah Sulaiman yang bernama Asif bin Barkhia yang bisa memindahkan istana sampai beliau mempunyai keramat yang sangat tinggi, sahabat dekat Nabi Allah Sulaiman. Tapi tetap yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar li ta'alluqihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hubungan beliau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling mulia, umat siapa? Umat Nabi Muhammad, karena hubungannya dengan Rasulullah. Rasulullah makhluk yang paling mulia, makanya umatnya menjadi umat yang paling mulia. Begitu juga ini air yang keluar dari jari jemari Nabi. Kenapa menjadi air yang paling mulia? Karena bersumber dari makhluk yang paling mulia, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqa'a marratin adidah. Terjadi, waqa'a terjadi. Keluarnya air dari jari jemari Nabi terjadi berkali-kali. Bukan hanya sekali. Berkali-kali terjadi. Ya. Minha diantaranya ma rawa Jabir ibn Abdullah, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ini beliau menceritakan. Ya. Jadi riwayatnya banyak. Salah satu riwayat, salah satu cerita ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Beliau berkata, atishan nasu, haus pada saat itu manusia. Sahabat-sahabat Nabi di dalam keadaan kehausan. Kapan? Yaumal Hudaybiyah, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Aus semua para sahabat nih. Ya. Wa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raqwatu ma'in, dan di depan Nabi ada wadah air, wadah yang berisi air, wadah air ya. Fa'aqbalu nahwahu, kemudian para sahabat nih sedang kehausan datang mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah. Ya. Wa qalu, dan mereka berkata, laisa indana illa ma fi raqwatika, kami haus ya Rasulullah, kami enggak punya air kecuali air yang ada di wadah yang kamu punya itu. Ya, tentunya satu wadah airnya enggak banyak, ya, cuma sedikit air di situ. Ya. Kemudian fawadha'a yadahu fiha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya ke dalam raqwah tadi. Raqwah itu wadah air ya, wadah. Kalau kata kita baskom lah ya, baskom. Ditaruh jari, ditaruh tangan beliau ke situ. Faja'alal ma'u yafuru, maka terjadilah air keluar dari jari-jari Nabi Muhammad SAW. Jadi air itu yafur. Yafur itu apa? Melebek ya. Apa gitu ya? Yafuru gitu. Jadi penuh gitu. Keluar. Ya. Min baini asabi'ihi,
di antara jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka'amtsalil uyun, seperti mata air. Seperti mata air. Fasyaribu. Setelah itu para sahabat minum, tuh Nabi keluarin air dari jari-jari Nabi, sahabat minum pada saat itu. Minum semua, suruh minum sama Nabi, minum semua. Habis minum wasaqau. Ya. Dan mereka, kalau bahasa kita, nimba, artinya apa? Ada yang ngambil juga buat di wadahnya. Saqau tuh sampai mereka ngasih minum binatang-binatang mereka, dari situ diambil air, ya saqau namanya. Memberikan minum kepada yang lain, ya. Faqila li Jabir, ditanya Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ya. Ketika Sayyidina Jabir menceritakan hal itu, ditanya, kam kuntum, berapa kalian pada saat itu? Ya. Faqala khamsata asyarata. Di situ ada wa mi'ah apa mi'ah saja? Khamsa asyarata mi'ah. Begitu? Bukan khamsa asyarata wa mi'ah. Ya. Dalam riwayat ada 115 orang. Ya. 115 orang minum. Ya, kalau kita perkirakan itu satu baskom buat 115 orang cukup apa enggak kira-kira? Enggak cukup. Pada saat itu kami 115 orang. Tapi Sayyidina Jabir bilang lagi, walau kunna mi'ata alfin lakafana. Kalaupun kami ada 100.000 orang, maka akan mencukupi kami air yang ada di baskom Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada 100.000 bakal cukup. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kalau Nabi Allah Musa alaihi salam kan beliau ngetrik batu pakai tongkatnya gitu. Ya. Fadrib bi'asakal hajar fanfajarat min huthnata asyarata aina. Ketok tuh batu pakai tongkatmu ya Musa. Nanti dari batu tersebut akan keluar air. Dari batu keluar air. Itu mukjizat kan? Mukjizat atau bukan? Dari batu keluar air. Biasanya air itu dari tanah dalam, ya dari dalam. Ini dari batu keluar air. Itu mukjizat Nabi Musa. Tapi Nabi kita Muhammad SAW langsung dari jari jemari beliau keluar air. Masya Allah. Dan air tersebut yang meminum hanya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat apa enggak kira-kira? Dapat enggak? Dapat enggak? Enggak dapat. Makanya tidak ada yang bisa mengalahkan fadilahnya, keutamaannya, keistimewaannya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka minum air yang ada dari jari jemari Nabi, mereka melihat Nabi, tidak ada yang bisa mengalahkan fadilah keistimewaan mereka, enggak ada. Ya. Kita cuma dapat yang kedua doang, artinya air Zam-Zam, air yang nomor 2. Tartibnya pertama air yang keluar dari jari-jari Nabi, yang pertama, yang kedua air Zam-Zam. Itu tuh yang kita dapat air Zam-Zam doang. Udah pernah jajalin air Zam-Zam udah? Udah belum? Kalau ada orang pulang haji, pulang umroh, jangan galak oleh-oleh yang ditanyain, jangan. Oleh-olehnya mana? Sorbannya mana? Tasbihnya mana? Jangan. Air Zam-Zam yang kita tanya. Saya minta air Zam-Zam. Itu yang kita mesti tanya. Karena air nomor 2 urutannya. Bahkan lebih afdal dari telaga Kautsar. Itu air Zam-Zam. Ya. Dan kalau kita minum air Zam-Zam, minta apa yang kita mau minta, karena kata Nabi, ma'u Zam-Zam lima syuribalah, air Zam-Zam tergantung kita mintanya apa. Gitu ya. Kemudian
Wa minha, dan diantaranya juga, di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masaha sallallahu alaihi wasallam dar'asyatin hailin. Ya. Di antara mukjizat Nabi, Nabi pernah mengusap tetek seekor kambing. Ya, tetek seekor kambing. Lam yanzu alaiha dar'a hailin dar'asyatin hailin, tetek seekor kambing yang tidak hamil. Hail itu artinya yang tidak biasanya kan kambing kalau ada air susunya ketika dia hamil, mendekati melahirkan atau setelah melahir. Ini kambing darah. Tahu darah? Kambing muda belum, lihat, makanya dikatakan lam yanzu alaiha fahal, yang belum pernah ditunggangin oleh kambing laki-laki, maksudnya kambing perawan. Ya, kambing ini terjadi ketika Nabi sedang bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi sedang berjalan, kemudian Nabi merasa haus. Bertemulah dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Waktu itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud belum masuk Islam. Belum masuk Islam beliau. Jadi sebelum Islamnya beliau belum nih, yang masuk Islam masih sedikit. Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang awal masuk Islamnya, termasuk yang keenam. Ya, termasuk orang yang keenam masuk ke dalam Islam. Ya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kenal apa enggak kira-kira? Kenal enggak? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat Nabi, ya, yang masuk Islamnya termasuk pendahulu. Yang keenam berarti, ya, berarti awal-awal. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini dalam riwayat beliau punya badan pendek. Ya, pendek. Dalam riwayat 1 dhira', beliau punya tinggi cuman 1 dhira'. 1 dhira' itu 1 hasta segini nih. Jadi beliau itu sahabat paling pendek, ya. Tapi beliau sahibu sirril Mustafa. Beliau ini termasuk sahabat yang memegang rahasia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kalau bicara sesuatu sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau salah satu orang yang kalau Nabi tidur beliau yang bangunin, yang bagian bangunin Nabi. Kalau Nabi bangun beliau yang pakaiin sendal Nabi. Kalau Nabi lagi duduk, beliau yang pegangin sendal Nabi, ditaruh di fi kummihi, ditaruh di sini nih. Kalau Nabi lagi duduk, beliau yang pegangin sendalnya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orang sahabat yang membunuh Abu Jahal, beliau. Ya, yang membunuh Abu Jahal. Abu Jahal tuh, jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini karena beliau badannya pendek, jadi sering diledek sama Abu Jahal, sering digendong, disangkutin ke pohon. Benar, dalam riwayat begitu. Ya. Jadi dihinakan banget sama Abu Jahal. Ya. Sampai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bilang apa? Nanti engkau yang akan membunuhmu adalah aku, kata. Aku bersumpah yang bakal membunuhmu adalah aku, katanya. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Benar, begitu di perang Badar Abu Jahal terbunuh. Siapa yang bunuh? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana? Kan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kecil. Nah, Sayyidina Abu Jahal ketika sudah tergeletak, belum mati belum. Ya. Ketika sudah tergeletak, dihampiri oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dipenggal kepalanya. Diikat tuh kepala, diseret-seret, dibawa ke hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar yang ngebunuh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud.
Dihinakan banget sama Abu Jahal ketika masa hidupnya. Karena memang beliau ini tukang ngangon. Tadiannya tukang ngangon. Nah ini ceritanya. Ketika Nabi sedang berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Nabi ketemu sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nih, belum masuk Islam. Ya. Nabi berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, hal indaka laban, apa ente punya susu? Ya. Ente punya susu gak yang bisa saya minum? Kata Rasulullah SAW. Ada. Lakinnahu mu'taman. Tapi susu yang saya punya ini susu amanat, bukan punya saya. Karena dia ini ngangon kambingnya Uqbah bin Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini salah satu kafir yang membenci Nabi kita Muhammad SAW, yang pernah digampar sama Sayyidina Hamzah. Uqbah bin Abi Mu'aid ini pernah kena gamparan Sayyidina Hamzah ketika para orang-orang kafir menghina Nabi kita Muhammad SAW di depan Ka'bah. Akhirnya Sayyidina Hamzah datang di kepret sama Sayyidina Hamzah radhiyallahu. Nah ini Abdullah bin Mas'ud, dia nih ngangon kambingnya Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi apa kalau bahasa kita ya? Apa sih? Marok gitu. Ya, digaji, dia juga digaji kerja. Saya punya susu. Tapi ini bukan susu saya, ini susu amanat. Akhirnya Nabi nanya lagi, ada gak kambing yang dedara? Hal indaka syatun hailun, ente punya gak kambing yang gak hamil? Lam yanzu alaihal fa'al, yang tidak pernah ditunggangi, belum pernah dikawini, darah, masih perawan kambing. Ada, bawa kemari. Sini bawa kemari, kata Nabi kita Muhammad SAW. Diusap tuh teteknya tuh sama Nabi SAW. Langsung bengker, diperas, keluar air susu, diminum sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi minum, Nabi kasih minum Sayyidina Abu Bakar, kemudian Nabi usap lagi. Iglis ya dhar', Nabi ajak bicara lagi tuh tete kambing. Kicep lagi kalau kata bahasa kita mah begitu ya. Apa lagi tuh kan? Kalau rata lagi ya, rata lagi, biar rata lagi. Kuncup lagi. Akhirnya tuh kuncup lagi tuh, berbalik seperti semula. Ini salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadarrat bil dar'a syatin hailin lam yanzu 'alaiha al-fahl, diusap, ketika diusap fadarrat bil laban, maka ngucur air susu dari teteknya kambing yang perawan tadi. Mukjizat itu. Biasanya kan kambing kalau keluar air susu kan habis beranak, atau kalau udah mau deket-deket mau beranak. Kalau enggak ya enggak ada. Coba aja ente peres, yang punya kambing perempuan, perawan, ente peres, coba ente tahu keluar susu gak? Ya, kecuali kalau ente bikinin susu denkau. Kemudian waradda sallallahu alaihi wasallam aina Qatadah, dan salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan mata Sayyidina Qatadah ibn Nu'man yauma Uhud. Ada salah satu sahabat lagi perang, tahu-tahu matanya, biji matanya copot. Biji matanya copot. Namanya Sayyidina Qatadah ibn Nu'man. Sahabat dulu kalau perang berani-berani, ya. Berani-berani. Sampai matanya copot, minta datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya mata copot ya Rasulullah. Bukan berarti udahan perangnya. Ya kita mau tempo-tempo gas air mata itu kabur, kelilipan doang kabur. Ini para sahabat Masya Allah, ya pemberani. Sayyidina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, beliau ketika meninggal dunia, ketika dimandikan Sayyidina Khalid bin Walid
ketika dimandikan jenazahnya, yang mandiin jenazah ngitungin tuh luka bekas bacokan Sayyidina Khalid bin Walid, ada 70 luka bacokan karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin, ada sahabat lagi yang 80 tikaman baru meninggal dunia, 80 tikaman baru meninggal dunia, jadi sampai tetes darah terakhir. Bagaimana tuh? Ya. Berani-berani sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ini Sayyidina Qatadah ibn Nu'man yaumal Uhud wa qad barazat, ya, dan sungguh telah nampak ala khaddihi, ini matanya nih sampai kelihatan di atas pipinya, ya, bawa-bawa begitu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, mata saya copot ya Rasulullah, mata saya keluar. Nah, ini yang dikatakan tabibud dunya wal akhirah, nikmat tabibu, sebaik-baiknya dokter, sebaik-baiknya dokter, nggak pakai dibius dulu, nggak pakai apa dulu, langsung dibalikin lagi tuh mata sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibalikin mata Sayyidatuna Qatadah ke tempatnya yang semula oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Fakanat ahsana ainaihi, maka jadilah mata yang dibalikin tadi menjadi mata yang paling bagus dari kedua matanya. Jadi mata yang dibalikin itu mata yang paling bagus, ya. Wa ahaddahuma, dan mata yang paling tajam, mata yang bekas dibalikin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih sempurna dari sebelumnya. Wa ahaddahuma nadharan, lebih tajam penglihatannya. Tuh mata yang habis dibalikin. Mestinya kan kalau yang udah pernah luka, ya, mestinya cacat atau berkurang. Enggak, bahkan lebih bagus lagi, bahkan lebih tajam lagi penglihatannya karena dipegang oleh tangan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat la tarmadu idza ramidatil ukhra, dan mata tersebut tidak pernah sakit mata idza ramidatil ukhra, apabila mata yang satunya sakit mata nih. Kalau sakit mata, jadi mata yang ini doang yang bekas dibalikin sama Nabi enggak sakit mata. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi mukjizat-mukjizat yang lain. Banyak. Salah satunya menghidupkan manusia, menghidupkan ayah ibunya, juga bicara dengan batu, bicara dengan pohonan. Sampai tadi kan kita dengar bicara dengan tetek kambing tuh bisa diajak bicara sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya juga amana bihi dhabbu, ya, binyawak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman, ngomong beriman, binyawak, ya, di hadapan Nabi SAW. Itu masih banyak lagi mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Setiap yang dimiliki oleh para anbiya dan para rasul dimiliki juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi setelah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat mukjizat yang Nabi lakukan, nah di situ beliau masuk ke dalam Islam. Masuk Islamnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sebab itu. Sebab Nabi mengeluarkan air susu dari kambing perawan. Setelah itu beriman Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena mukjizatnya masuk Islam, karena hidayah. Abu Jahal ngelihat apa enggak mukjizat Nabi? Abu Jahal ngelihat apa enggak?
Lihat, kemarin sudah kita terangkan tentang terbelahnya bulan. Malah Abu Jahal yang suruh. Malah Abu Jahal yang minta belah bulan. Terbelah bulan menjadi dua. Bukan cuman susu kambing, bulan dibelah menjadi dua. Tapi karena hatinya hasud, hatinya jelek, hatinya buruk, hatinya dengki, maka hidayah dari Allah tidak turun kepada Abu Jahal. Jadi tergantung hati semuanya nih. Dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak para orang kafir pada saat itu melihat mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya orang-orang kafir Mekah, mereka tahu bahwasannya Nabi ummi, la yagra wa la yaktub, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, enggak pernah keluar dari kota Mekah, tapi ilmunya begitu tinggi. Itu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mestikan mereka berpikir, saya tahu Muhammad nggak pernah keluar dari Mekah, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah nuntut ilmu, nggak pernah ngaji, kok bisa tahu-tahu dia bisa mendapatkan ilmu yang begitu tinggi? Tidak mungkin kalau dia bukan Rasulullah, tidak mungkin kalau dia bukan Nabiullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kan mestinya mikir, tapi memang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian. Ini cerita ini untuk menambahkan kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah selesai tentang mukjizat Nabi, baru nanti menyebutkan tentang azwajun Nabi, istri-istri Nabi, keluarga Nabi. Biar kita kenal satu-satu, tahu satu-satu mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa kita mengamalkannya bersama-sama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi